Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai desain kurikulum modifikasi bagi anak berkebutuhan khusus yang beranggotakan Renata Rizky Amalia A5101900261, Kurnia Latifah A5101900262, Safira Diah Utami A5101900263, dan Novia Sari A5101900264, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di video ini akan ada 7 topik yang akan kami bahas mengenai desain kurikulum modifikasi bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, kurikulum pembelajaran inklusif. Kedua, prinsip kurikulum modifikasi. Ketiga, aspek persiapan pembelajaran. Keempat, perkembangan kurikulum inklusif. Kelima, metode pembelajaran inklusif. Keenam, implementasi pendidikan inklusif. Dan yang terakhir, langkah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Materi yang pertama yaitu kurikulum dalam pembelajaran inklusif. Kurikulum pembelajaran inklusif adalah kombinasi antara kurikulum nasional dan kurikulum inklusif atau biasa disebut dengan adaptasi atau akomodatif. Pengertian dari kurikulum nasional adalah kurikulum yang berkembang di Indonesia berdasarkan kesepakatan dari berbagai pihak Kemendikbud dan kesepakatan guru-guru. Kemudian untuk kurikulum akomodatif yaitu kurikulum standar nasional yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan potensi peserta didik berkebutuhan khusus. Perkembangan dari kurikulum akomodatif ini dilakukan oleh masing-masing sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Materi yang kedua yaitu prinsip kurikulum modifikasi. Prinsip kurikulum modifikasi ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah bahwa guru diminta untuk menetapkan tantangan yang sesuai bagi semua siswa, termasuk yang kurang mampu dan yang lebih mampu. Prinsip yang kedua yaitu bagi para guru untuk menanggapi kebutuhan beragam murid dengan menciptakan lingkungan belajar yang produktif. Kemudian guru juga menawarkan kepada semua anak untuk memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya dan berpartisipasi dalam kegiatan dan menilai kemajuan mereka, menetapkan tantangan yang mereka hadapi. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu sebagai pendukung kesediaan siswa berkebutuhan khusus dalam belajar. Yang ketiga, aspek persiapan pembelajaran. 7 aspek persiapan dalam perencanaan pembelajaran, yaitu persiapan terhadap situasi, persiapan terhadap siswa yang dihadapi, persiapan dalam tujuan umum pembelajaran, persiapan terhadap bahan pelajaran yang digunakan, persiapan tentang metode belajar yang digunakan, persiapan dalam penggunaan alat penjaga atau media belajar, dan yang terakhir, persiapan dalam teknik evaluasi yang model perkembangan kurikulum inklusif. Yang pertama, kurikulum standar nasional. Peserta didik umum dan berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan rata dan di atas rata. Yang kedua, kurikulum akomodatif di bawah standar nasional. Peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kecerdasan di bawah rata. Yang ketiga, kurikulum akomodatif di atas standar nasional. Peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki potensi kecerdasan di atas rata. Metode pembelajaran inklusif. Metode yang digunakan dalam pembelajaran inklusif adalah metode ceramah. Penggunaan metode ceramah yang divariasi dengan metode kerja kelompok dan tanya jawab, juga menggunakan metode demonstrasi dan project based learning atau PBL sebagai interaksi yang dilakukan guru dengan siswa. Menggunakan metode yang tepat oleh guru menjadikan siswa menjadi aktif dalam belajar, bisa memahami materi secara keseluruhan. Guru memilih metode pembelajaran berdasarkan materi yang dipelajari, kemudian berdasarkan tujuan pembelajaran. Guru kelas dapat berkolaborasi dengan GPK untuk menggunakan metode-metode yang mengorientasikan siswa pada keterlibatan, interaksi, dan komunikasi.
seperti kegiatan outing kelas, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran menggunakan strategi tutorial sebaya. Dan juga lebih mengorientasikan siswa pada kegiatan pembelajaran aktif, kreatif, dan jika ada siswa yang masih tantrum tidak terkendali, maka GPK melaksanakan pembelajaran dengan pulau di ruang inklusi. Implementasi pendidikan inklusif. Pelaksanaan proses pembelajarannya berdasarkan kurikulum modifikasi di kelas, menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran inklusif yang dikembangkan. Hal ini senada dengan hasil penelitian ISA Stiwi tahun 2010, bahwa implementasi pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus memerlukan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, modifikasi kurikulum. Kurikulum harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan siswa. Hal ini bisa dimulai dengan adanya penyesuaian indikator pencapaian yang ada, harus disesuaikan dengan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, materi, kegiatannya atau isi dan penilaiannya. Kedua, strategi pembelajaran. Strategi yang digunakan harus berbasis kebutuhan dan memiliki tingkat kesesuaian yang baik terhadap minat dan kemampuan siswa. 3. Sistem penilaian. Sistem evaluasinya harus dilaksanakan sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh siswa. 4. Manajemen persekolahannya. Seperti tata kelola, kepemimpinan kepala sekolah harus bersinergi dalam mendukung kurikulum modifikasi pada pembelajaran inklusif. Langkah pembelajaran penyelenggaraan pendidikan inklusif menurut Shevin nomor 18 tahun 2008 terdapat 10 langkah pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang pertama adalah understanding different atau perbedaan pemahaman. Kita dapat memiliki nilai tentang perbedaan pemahaman jika berada di sekeliling mereka. Yang kedua adalah perspektif taking atau mengambil perspektif, menjadi orang-orang yang berbeda dalam banyak hal. Yang ketiga adalah real safety atau keamanan yang nyata. Dalam hal ini, keselamatan fisik merupakan prasyarat untuk menjadi nyaman, tapi keselamatan psikologis adalah hal yang paling penting dalam pendidikan inklusif. Yang keempat adalah exclusion heart everyone, memberikan kegiatan yang interaktif dan menantang kepada siswa reguler maupun siswa inklusif. Yang kelima adalah honestly about hard topic atau kejujuran tentang topik yang keras. Di dalam pendidikan inklusi, siswa diajarkan tentang penerimaan perbedaan, baik itu untuk siswa reguler ataupun siswa inklusi. Yang keenam adalah compassion atau kasih sayang, mengajarkan anak untuk memperlakukan orang lain dengan kelembutan hati yang terbuka. Yang ketujuh adalah giving and getting help graciously. Guru harus menciptakan beberapa peluang untuk membantu dan menerima bantuan dari siswa. Yang kedelapan adalah responsibility to one topic atau tanggung jawab. Siswa diajarkan untuk bertanggung jawab atas segala hal yang telah dilakukannya. Yang kesembilan adalah courage atau keberanian. Ada keberanian untuk terus mencoba ketika dihadapkan pada hal-hal yang sulit. Yang kesepuluh adalah faith and hope, kepercayaan dan harapan. Dalam hal inklusi, iman dapat berarti bahwa meskipun kita tidak selalu melihat penerimaan atau dukungan di sekitar kita. Sekian video penjelasan materi mengenai desain kurikulum modifikasi bagi anak berkebutuhan khusus. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.